Inna Islam musik pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Imadi Ardi, selaku Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ibu Weni Kurdanti, SSIT MKes Ardi. Yang kami hormati Ketua Program Studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Nur Hidayat, SKM MKes. Yang kami hormati Koordinator Akademik Program Studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ibu Almira Sitasari, SGZ MPH Ardi. Yang kami hormati Koordinator Kemahasiswaan Program Studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ibu Rina Oktasari, SSIT MKes. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen dan karyawan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, serta teman-teman delegasi BEM, BLM, HMJ, dan perwakilan kelas yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan acara debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua HMPSD 3 Gizi periode 2021-2022 dengan tertib, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Lutfiah Dwi Pravitasari, selaku MC acara debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua HMPSD 3 Gizi periode 2021-2022. Berikut saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Polkesio, serta Mars WBK. Acara yang ketiga, pembacaan visi misi Prodi D3 Gizi. Acara yang keempat, laporan Ketua Panitia. Acara yang kelima, sambutan Ketua Jurusan Gizi. Acara yang keenam, debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua HMPSD 3 Gizi periode 2021-2022. Acara yang ketujuh, foto bersama, dan acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya, bagi para tamu undangan, kami ingatkan untuk mengisi link kehadiran yang akan kami kirimkan melalui kolom chat. Baik, memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa dapat diakhiri. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Polkasio, serta Mars WPK. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Kami insan muda Indonesia, laksanakan tugas mulia, harumkan nama bangsa dan negara, seharum melati mewangi. Tiada kamu, tiada kami, yang ada kita bersama. Politeknik Kesehatan Yogyakarta, siap membangun dari negara. Berjiwa dinamis, penuh dharma bakti, demi nusa bangsa Indonesia. Dan dalam cita membangun negara, utama insan sama, marilah berlomba menuju masa depan bangsa. Sadar menjawab, mari kita wujudkan Politeknik Kesehatan Yogyakarta.
lembaga prima, junjung tinggi citra Polkasio tercinta, kembangkan potensi berbudaya, berlandas ideologi Pancasila, birokrasi yang bersih dan transparan, siap melayani untuk semua. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Poltekkes Yogyakarta mewujudkan zona integritas, junjung tinggi citra lembaga prima, junjung tinggi citra Polkasio tercinta, kembangkan potensi berbudaya, berlandas ideologi Pancasila, birokrasi yang bersih dan transparan, siap melayani untuk semua. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Tiada korupsi, tiada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih melayani. Politeknik Kesehatan Yogyakarta siap membangun untuk Indonesia. Siap membangun untuk Indonesia. Acara yang ketiga yaitu pembacaan visi dan misi program studi Diploma 3 Gizi. Baik, izinkanlah saya untuk membacakan visi dan misi dari program studi Diploma 3 Gizi. Visi dan misi program studi Diploma 3 Gizi. Visi pendidikan D3 Gizi. Menjadi prodi Diploma 3 Gizi yang unggul bidang promosi gizi sebagai rujukan di tingkat nasional pada tahun 2022. Misi pendidikan D3 Gizi. 1. Menyelenggarakan pendidikan Diploma 3 Gizi yang bermutu, menekankan bidang promosi gizi. 2. Mengembangkan penelitian terapan lingkup gizi. 3. Mengembangkan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian yang mendukung program promosi gizi. 4. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk tridharma dan pendayagunaan lulusan. Acara selanjutnya yaitu laporan ketua acara. Kepada Saudari Rila Wijayanti, dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Imadi Alit Gunawan, MSc RD. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ibu Weni Kurdanti, SSIT MKes RD. Yang kami hormati Ketua Program Studi Diploma 3 Gizi, Bapak Nur Hidayat, SKM MKes. Yang kami hormati Koordinator Kemahasiswaan Jurusan Gizi, Ibu Almira Sitasari, SDZ MPH RD. Yang kami hormati Koordinator Akademik D3 Gizi, Ibu Rina Tasari, SSIT MKes. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan karyawan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan yang kami hormati pula delegasi Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi, dan perwakilan teman-teman Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan orasi, pemilihan ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Gizi periode 2021-2022, meskipun secara online atau daring dalam keadaan sehat walafiat. Terselenggaranya acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengkampanyekan calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Gizi periode 2021-2022. Terdapat 2 pasangan calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Gizi. Pasangan nomor urut 1, Cikwitita Latifa Deza, D3 Gizi tingkat 2, dan Maharani Nur Arifah, D3 Gizi tingkat 1. Pasangan nomor urut 2, Vivin Nadia Ningrum Hafarin, D3 Gizi tingkat 2, dan Lina Anissa, D3 Gizi tingkat 1. Masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua memiliki visi misi yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Gizi yang lebih baik. Saya selaku ketua acara meminta ketersediaan Bapak Ibu dosen dan saudara untuk memilih calon ketua dan wakil ketua sesuai dengan hati nurani. Dan saya berharap acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari jadilah pemilih yang berkualitas untuk memajukan Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 3 Gizi periode 2021-2022 yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Rila Wijayanti yang telah menyampaikan laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kepada Bapak Dr. Insinyur Imade Alit Gunawan, MSIRD. Kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Dan saya sampaikan selamat kepada calon nomor 1 maupun nomor 2 yang dalam hal ini kedua-duanya sangat baik ya. Tapi bagaimanapun demikian, hari ini sampaikanlah dan orasi ini tonjolkan apa yang menjadi unggulan dari masing-masing sehingga kami dapat melihat atau teman-teman dapat melihat apa visi dan misi ke depannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh dosen, karyawan di pada jurusan gizi. Ya, yang kami hormati tamu undangan yang sudah bersedia untuk hadir dalam acara pada pagi hari ini, yang kami banggakan seluruh peserta orasi dan dari perwakilan organisasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan D3 Gizi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara orasi pasangan calon ketua dan wakil ketua AMPS D3 Gizi secara daring pada hari ini. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, yaitu terpilih, terpimpin, terkendali, dan berterencana.
Salah satunya dalam dunia perkuliahan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki banyak organisasi. Salah satunya Himpunan Program Studi D3 Gizi. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang dijalankan mahasiswa. 3 Gizi di Poltekkes Kemenkes Jakarta guna untuk mewujudkan organisasi mahasiswa yang solid, inovatif, aktif, dan berprogres. Oleh karena itu, Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 Gizi mengadakan serangkaian pemilu raya yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Semoga nanti akan terpilih pemimpin-pemimpin yang tangguh. Di antara wajib ini, pasti merupakan sebuah pidato atau yang normal yang disampaikan kepada sasaran orasi untuk sasaran pada orasi ini yaitu bisa dosen, khususnya D3 Gizi, ya, pengurus MPS D3 Gizi, dan perwakilan dari mahasiswa D3 Gizi. Dengan ada acara ini, orasi ini, kami berharap agar membantu mahasiswa untuk memilih pasangan calon ketua dan wakil ketua MPS D3 Gizi yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam organisasi ini. Demikian juga nanti akan dapat terpilih perwakilan dari D3 yang dipilih baik mahasiswa maupun dosen. Kepada seluruh tamu undangan, selamat mengikuti acara orasi ini. Semoga acara ini dapat memperlancar dalam pemilihan ketua dan wakil ketua. Terakhir, pesan saya bahwa nanti pilihlah yang menurut saudara terbaik dan dapat mewakili semua aspirasi saudara, baik dengan antar mahasiswa, demikian juga antar mahasiswa dengan dosen, dan antar mahasiswa dengan mahasiswa di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Siwa Budaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Imade Alif Gunawan, MSI Ardi, atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua HMPS D3 Gizi periode 2021-2022 yang akan dipandu oleh Saudari Cairani. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari moderator kita pada pagi hari ini. Baik, berikut merupakan kurikulum vitae dari moderator kita pada pagi hari ini. Nama, Cairani Nurfadila Suhardi, dari D3 Gizi tingkat 2. Untuk tempat tanggal lahir, nomor telepon, serta alamat seperti yang tertera di layar. Untuk riwayat pendidikan, yaitu SD Negeri Beji pada tahun 2008 hingga 2014. Kemudian SMP Negeri 2 Pelayan pada 2014 hingga 2017. SMA Negeri 2 Pelayan pada 2017 hingga 2020, serta Polkesyo atau Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada 2020 hingga sekarang. Untuk riwayat organisasi yaitu PMR pada tahun 2017 hingga 2020. Untuk prestasi akademik dan non-akademik ada juara 2 lomba TikTok. Demikianlah CV dari moderator telah selesai saya bacakan.
Selanjutnya, acara ini akan saya serahkan kepada moderator. Kepada Saudari Coirani, waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf, apakah suara saya sudah masuk? Iya, sudah masuk. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menyaksikan debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua HMPS D3 Gizi periode 2021-2022 dengan tertib. Sebelumnya, perkenalkan saya Coirani Nurfadila Suhadi selaku moderator yang akan memandu acara debat terbuka kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib dari debat terbuka pada hari ini. Tata tertib debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua HMPS D3 Gizi. 1. Peserta diwajibkan untuk mengikuti acara dari awal hingga selesai. 2. Peserta wajib menyalakan video serta menonaktifkan audio selama acara berlangsung, kecuali jika diizinkan panitia. 3. Peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat maupun on mic setelah dipersilahkan panitia. 4. Tanya jawab pada sesi kedua oleh dosen diberikan waktu selama 20 menit. Sedangkan sesi tanya jawab oleh peserta diberikan waktu selama 15 menit. 5. Pertanyaan akan ditutup ketika waktu debat terbuka telah selesai. Yang terakhir, masing-masing paslon diberikan waktu 3 menit untuk menjawab. Memasuki acara inti, yaitu debat terbuka pasangan calon ketua dan calon wakil ketua HMPS D3 Gizi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari masing-masing pasangan calon ketua dan calon wakil ketua HMPS D3 Gizi. Yang pertama yaitu Paslon 1 dengan calon ketua Cikwitita Latifa Deza. Lanjut. CV calon ketua. Nama Cikwitita Latifa Deza, jurusan D3 Gizi tingkat 2, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, moto hidup, email, seperti tertera yang di layar. Riwayat pendidikan SD Negeri Trirejo dari 2008 hingga 2014, SMP Negeri 4 Purworejo dari 2014 hingga 2017, SMA Negeri 7 Purworejo dari 2017 hingga 2020, D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2020 hingga sekarang. Riwayat organisasi yaitu HMPS D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selanjutnya yaitu CV dari calon wakil ketua Maharani Nur Arifah. CV calon wakil ketua, nama Maharani Nur Arifah, jurusan D3 Gizi tingkat 1, tempat tanggal lahir, alamat, moto hidup, email, seperti yang tertera di layar. Riwayat pendidikan SD Negeri Wonosari 1 dari 2009 hingga 2015, SMP Negeri Wonosari 1 2015 hingga 2018, SMA Negeri 2 Prayan 2018 hingga 2021, D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2021 hingga sekarang. Riwayat organisasi yaitu Ketua PMR Wiramandala SMA Negeri 2 Pelayan 2019-2020,
Anggota PMR Wiramandala SMA Negeri 2 Klayen 2018-2019. Yang kedua, untuk paslon 2 dengan calon ketua Vivin Nadianingrum Hafarin. CV calon ketua, nama Vivin Nadianingrum Hafarin, jurusan D3 Gizi tingkat 2, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat, foto hidup, email seperti yang tertera di layar. Riwayat pendidikan, TKIT Al-Furqon Mauspati 2006 hingga 2008, SD Negeri Mauspati 6 2008 hingga 2014, SMP Negeri Mauspati 2014 hingga 2017, SMA Negeri 1 Mauspati 2017 hingga 2020, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan Gizi 2020 hingga sekarang. Riwayat organisasi HMPS D3 Gizi Divisi Minat dan Bakat 2020 hingga sekarang. Prestasi akademik dan non-akademik yaitu juara 2 Lomba Storywriting Youth English Competition UKM English Club 2021. Selanjutnya yaitu CV dari calon wakil ketua Lina Anissa. CV calon wakil ketua, nama Lina Anissa, jurusan D3 Gizi tingkat 1, tempat tanggal lahir, alamat, moto hidup, email seperti yang tertera di layar. Riwayat pendidikan TK Masyitoh Karangmojo 2007 hingga 2009, SD Negeri Karangmojo 2009 hingga 2015, SMP Negeri 1 Bantul 2015 hingga 2018, SMA Negeri 1 Bantul 2018 hingga 2021, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan Gizi 2021 hingga sekarang. Riwayat organisasi yaitu Organisasi Sabah Berwawasan Lingkungan atau SBL 2019 hingga 2020, Organisasi Pemuda-Pemudi Dusun Sumber Badian 2018 hingga sekarang. CV dari masing-masing pasangan calon ketua dan calon wakil ketua HMPS D3 Gizi telah selesai saya bacakan. Acara selanjutnya merupakan sesi pertama, yaitu penyampaian visi dan misi dari masing-masing pasangan calon ketua dan calon wakil ketua HMPS D3 Gizi. Kepada paslon pertama dipersilahkan untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu pemaparan 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami paslon nomor 1. Saya Cikwi Tita Latifah Deza sebagai kandidat calon ketua dan pasangan saya Maharani Nur Arifah sebagai kandidat calon wakil ketua HMPS D3 Gizi tahun 2021-2022. Di sini kami akan memaparkan visi dan misi kami. Selanjutnya, saya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman perwakilan Ormawa serta perwakilan kelas untuk memaparkan visi misi kami. Nantinya terkait visi akan dipaparkan oleh saya dan untuk misi akan dipaparkan oleh pasangan saya. Visi kami yaitu mewujudkan himpunan mahasiswa program studi Diplomatika Gizi sebagai anggota sebagai organisasi yang aktif, kreatif, berkepribadian unggul, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan tanpa meninggalkan profesionalitas. Dan selanjutnya misi akan dijelaskan oleh pasangan saya Maharani. Baik, terima kasih kepada pasangan saya yang telah menyerahkan waktu dan tempat kepada saya untuk turut menanggapi. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun koordinasi yang aktif dan berkesinambungan bersama dengan seluruh elemen di dalam maupun di luar prodi D3 Gizi. Ketiga, menjadi wadah kegiatan, penyalur aspirasi, minat bakat, dan tempat tukar pikiran dengan asas kekeluargaan. Serta yang keempat adalah menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif dan kreatif. Terkait misi yang pertama, yaitu menjunjung tinggi nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan implementasi dari visi berkepribadian unggul yang akan diwujudkan dengan kegiatan keagamaan. Perkembangan lingkungan sosial yang begitu pesat
meningkatkan tantangan dan juga pengaruh yang tidak kecil bagi perkembangan pendidikan dan juga pembentukan pribadi mahasiswa. Ditambah lagi globalisasi di bidang budaya, sehingga bukan tidak mungkin apabila etika dan moral tersebut yang didukung oleh kemajuan teknologi akan tergerus seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kepribadian unggul sangat diperlukan dimiliki oleh mahasiswa. Dan yang selanjutnya yaitu terkait misi yang kedua, yaitu membangun koordinasi yang aktif dan juga berkesinambungan bersama dengan seluruh elemen di dalam maupun di luar Prodi D3 Gizi, merupakan implementasi dari visi yang aktif dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sebagai ormawa. Sebagai ormawa, kita harus aktif dalam lingkup internal maupun eksternal Prodi D3 Gizi, serta selalu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam setiap langkahnya, sehingga dapat tercipta HMPS yang memiliki rasa nyaman, aman, lebih maju. Dan dalam misi kedua ini, akan diwujudkan melalui kegiatan Gizi Mengabdi, serta kerjasama dengan organisasi mahasiswa lain, baik dalam Prodi D3 Gizi maupun di luar Prodi D3 Gizi. Berikutnya, berbagai kegiatan perlombaan dan webinar merupakan implementasi dari misi ketiga kami, yaitu menjadi wadah kegiatan, penyalur aspirasi, minat bakat, dan tempat tukar pikiran dengan asas kekeluargaan yang merujuk pada visi aktif kreatif, sehingga minat dan bakat mahasiswa dapat tersalurkan dengan baik. Dan untuk misi yang terakhir, yaitu menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif dan kreatif. Dalam hal ini, kami akan melakukan evaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari seluruh kegiatan yang telah terselenggara, sehingga di kedepannya dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Sekian pemaparan visi misi kami. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian visi misi dari paslon pertama. Selanjutnya kepada paslon kedua dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Nadiani Rumhafarin sebagai kandidat ketua dan Lina Anissa sebagai kandidat wakil ketua dari pasangan nomor urut 2. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen untuk memaparkan visi dan misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan HMPSD 3 Gizi sebagai organisasi yang beraksi. Beraksi sendiri merupakan penjabaran dari berkualitas, aktif, komunikatif, solid, dan inovatif. Berkualitas di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah organisasi menjadi organisasi yang berkualitas, dimulai dari individu masing-masing dengan bertakwa kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya yaitu aktif, menjadi organisasi yang aktif, yang ikut andil dalam event-event atau kegiatan-kegiatan yang diadakan kampus maupun ormawa lain, dan juga yang diadakan oleh eksternal kampus. Lalu ada komunikatif, dimanapun kondisinya, komunikasi merupakan kunci utama. Jika kita membangun komunikasi yang baik, maka tidak akan terjadi kesalahan persepsi maupun kesalahan paham antara satu sama lain. Lalu ada solid, seperti kata pepatah, bersatu kita runtuh. Dan yang terakhir yaitu inovatif. Inovatif di sini seperti memunculkan gagasan dan pandangan-pandangan baru terkait apa saja yang sudah dilakukan di periode sebelumnya. Selanjutnya, misi akan disampaikan oleh Lina Anissa selaku wakil saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk menyampaikan misi dari pasangan calon nomor urut 2. Untuk misinya, yang pertama yaitu menanamkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada setiap individu. Yang kedua, menguatkan hubungan kekeluargaan antar anggota HMPSD 3 Gizi dengan lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketiga, menjembatani mahasiswa, khususnya diploma 3 Gizi, agar menjadi mahasiswa yang aktif, berbakat, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, melanjutkan serta mengembangkan program kerja yang sudah ada. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian visi misi dari paslon kedua.
Dikarenakan waktu untuk sesi pertama telah selesai, selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu debat terbuka pasangan calon ketua dan wakil ketua HMPSD 3 Gizi periode 2021-2022 yang akan diberikan pertanyaan oleh Bapak dan Ibu dosen. Kepada Bapak Ibu dosen dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin Pak Kajur atau Bu Sekjur dulu. Mbak Sita. Ya Pak Alif. Ya Mbak Sita. Tanya Mbak Sita. Oke, baik. Baik, Dek. Saya dulu nggak apa-apa? Ya. Tidak apa-apa, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek Cikwitita dengan Dek wakilnya, lalu Dek Vivin dengan wakilnya. Saya izin bertanya terkait visi dan misi prodi yang tercantum di dalam mungkin prokernya nanti. Itu apa saja? Itu yang pertama. Lalu yang kedua masih tentang IKU terkait prestasi mahasiswa. Apa yang mungkin bisa menjadi program kerja adik-adik untuk meningkatkan IKU terkait dengan prestasi mahasiswa di lingkungan Prodi D3 Poltekkes Kemenkes Jakarta. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin pertanyaan pertama dulu yang dijawab ya. Selanjutnya silakan kepada paslon 1 untuk menanggapi terlebih dahulu selama 3 menit. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Sita yang telah sebelumnya terima kasih kepada Bu Sita yang telah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu terkait visi dan juga misi prodi. Dalam hal ini tentunya kami memiliki berbagai kegiatan yang bisa mendukung dalam terwujudnya visi dan misi prodi tersebut. Kegiatan di sini bisa berupa kita akan mengadakan suatu webinar ataupun perlombaan sehingga bisa terwujud mahasiswa gizi tentunya yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, juga memiliki keterampilan dan juga kreatifan yang tinggi sehingga terkait visi misi tersebut bisa terlaksana. Dan selanjutnya mungkin dari pasangan saya akan menambahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kegiatan webinar dan perlombaan itu dapat meningkatkan keaktifan serta prestasi mahasiswa. Keaktifan mahasiswa di dalam webinar dan mungkin talk show dapat direalisasikan dengan adanya sesi tanya jawab atau sharing di saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk prestasi mahasiswa sendiri, kami akan mengadakan berbagai perlombaan seputar gizi tentunya, karena perlombaan ini ditujukan untuk mahasiswa di lingkungan Prodi D3 Gizi. Mungkin cukup sekian jawaban dari kami. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilahkan kepada paslon 2 untuk menanggapi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Almira Sitasari yang telah memberikan pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait visi dan misi prodi yang tercantum di proker kita apa saja. Visi dan misi prodi sendiri yaitu
mengunggulkan tentang promosi gizi. Nah, proker kita sendiri yang terkait dengan promosi gizi, kita mengadakan penyuluhan. Penyuluhan itu bisa seperti ada proker gizi mengabdi, lalu promosi gizi sendiri bisa dilakukan dengan webinar atau bisa juga dengan sharing session. Lalu selanjutnya ada workshop. Workshop sendiri kemarin kita sempat melaksanakan telekonseling gizi yang mana kita bisa memberikan pengetahuan kepada peserta, kepada khususnya para mahasiswa Diploma 3 Gizi tentang bagaimana konseling yang baik, karena konseling sendiri termasuk dalam promosi gizi. Jadi kita bisa melatih kemampuan konseling para mahasiswa sehingga bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa. Lalu selanjutnya, kemarin kita sempat mengadakan juga webinar mengenai public speaking, yang mana juga public speaking ini juga berkaitan dengan telekonseling gizi. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan kedua akan ditambahkan oleh wakil saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk program kerja yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa, dari program kerja kami dapat dilakukan dari acara seminar ataupun workshop yang tentunya dapat meningkatkan prestasi mahasiswa di dalam bidang keaktifannya. Mahasiswa tersebut diharapkan untuk turut serta aktif mengikuti seminar dan juga workshop yang nantinya dari HMPS D3 yang nantinya dari HMS D3 sendiri akan menghadirkan pembicara-pembicara mengenai yang tentunya mengenai gizi, sehingga mahasiswa diharapkan tetap aktif dan juga memiliki keterampilan dan kemampuan memahami tentang gizi sesuai dengan jurusan di Diploma 3 Gizi ini. Lalu untuk meningkatkan prestasi mahasiswa lagi juga akan diadakan perlombaan-perlombaan seperti halnya yang kemarin telah terlaksana, perlombaan TikTok dan perlombaan membuat poster mengenai gizi yang mana mahasiswa juga turut serta berpartisipasi dan aktif dalam perlombaan tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari paslon 1, apakah ada jawaban untuk pertanyaan kedua dari Bu Sita tadi? Oke, langsung saja saya mulai. Izin menambahkan untuk terkait pertanyaan yang kedua tadi, yaitu terkait prestasi mahasiswa, apa yang mungkin menjadi proker kita paslon nomor 1 terkait dengan prestasi mahasiswa Prodi D3 Gizi ini. Untuk prokernya kami akan mengadakan lomba. Jadi jika tahun lalu kami dari periode 2021 mengadakan lomba TikTok dan juga poster, maka kami akan mengevaluasi dari kegiatan lomba tersebut. Jadi kita dapat belajar apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan tersebut, sehingga kami bisa memperbaiki di periode selanjutnya, dan juga kami akan mengembangkan lomba tersebut. Tidak hanya jadi lomba poster dan TikTok saja, seperti itu. Dan untuk pasangan saya mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih kepada pasangan saya. Di sini saya akan menambahkan pernyataan dari pasangan saya. Jadi, program kerja kami yaitu seperti tahun-tahun sebelumnya, kami mengadakan lomba yang tentunya sesuai dengan minat mahasiswa program studi D3 Gizi. Jadi, saya setuju dengan pernyataan pasangan saya yang menyatakan bahwa kami akan mengembangkan berbagai perlombaan yang telah diselenggarakan. Seperti contohnya kemarin adalah lomba poster, mungkin di tahun kami akan diselenggarakan berbagai kegiatan lomba lain yang sekiranya akan lebih diminati oleh mahasiswa di lingkungan program studi D3 Gizi. Mungkin seperti itu.
Baik, sekian jawaban dari paslon kami. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya, silakan kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan pertanyaannya. Boleh bertanya, Dek? Boleh Pak Nur, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat, turut bangga, penghargaan yang luar biasa pada para KPU-nya maupun paslon untuk Ketua HMPS Prodi 3 ya. Mudah-mudahan proses yang memang menjadi dinamika dari organisasi baik di HMJ maupun HMPS ini bisa berlangsung ya dengan baik, berkesinambungan, serta selalu ada peningkatan ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa selain meneruskan program-program kerja yang periode sebelumnya, ada beberapa program yang memang menjadi unggulan dan akan menjadi pembeda dari program yang sebelumnya ya. Kalau bisa setiap tahun itu ada hal yang berbeda yang itu menjadi suatu apa istilahnya ya, nilai tambah atau keunggulan dari periode sebelumnya, sehingga ini akan selalu ibarat kendaraan atau apa ya, itu akan semakin cepat lajunya ya gitu. Nah, saya ingin menanyakan kepada dua paslon bahwa organisasi HMPS ini, HMJ maupun HMPS ini kan mempunyai peran yang sangat sentral sekali dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas baik pengurus maupun semua anggota mahasiswa dalam hal menunjang keilmuan, teori dan praktek yang ada di pembelajaran, tetapi yang lebih dapat diperoleh di dalam berorganisasi ini adalah kapasitas soft skill-nya. Nah, kapasitas soft skill yang itu kadang-kadang melalui perkuliahan belum cukup dan itu bisa ditingkatkan melalui kegiatan di organisasi HMJ maupun HMPS ini. Nah, salah satu soft skill yang penting sebagai calon nutrisionis ini adalah bagaimana kita bisa mempunyai kapasitas team building ya, membangun kerjasama tim, kemudian bagaimana menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan, bagaimana itu melakukan suatu analisis dan argumentasi ya terhadap suatu isu atau masalah yang dihadapi, khususnya masalah gizi di masyarakat itu kan selalu dinamis ya, selalu ada, selalu berubah, selalu berkembang, dan itu menjadi tantangan kita untuk bisa berperan serta ya dalam rangka untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang belum kira-kira kalau misalnya mau mengembangkan kemampuan atau kapasitas ya mahasiswa di dalam mengkaji suatu isu atau masalah, kemudian saling mempertahankan atau memberikan argumentasi yang bagus begitu, dan ini juga menjadi modal Anda sebagai lulusan yang punya kemampuan untuk melakukan advokasi ya. Nah, kira-kira ada ide enggak kegiatan nanti yang mau dilakukan, kira-kira apa untuk paslon 1 dan paslon 2? Itu ya, terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya silakan kepada Paslon 2 untuk menanggapi terlebih dahulu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nur Hidayat yang telah mengajukan pertanyaan. Bagaimana cara kita bisa mengembangkan kapasitas untuk mengkaji suatu isu seperti itu, nggih Pak? Nah, untuk proker kita sendiri kemarin sudah sempat ada scientific dialog bersama Universitas Zainal Abidin Malaysia yang mana kita mengangkat mahasiswa kita sendiri sebagai narasumber. Lalu mungkin kedepannya kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti talk show yang mana nanti kita mengambil pembicaranya adalah mahasiswa-mahasiswa kita, mungkin dari tingkat 1 atau tingkat 2, lalu kita bisa berkolaborasi dengan himpunan jurusan dari universitas lain atau mungkin dengan HMC atau dengan HMPS D4 Gizi seperti itu. Lalu juga bisa kita dengan workshop. Workshop di sini kan kita mendatangkan narasumber dari luar. Nah, lalu dalam workshop sendiri biasanya ada praktik yang mana nanti kita mempraktikkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber tersebut. Jadi kita bisa belajar bagaimana caranya mengkaji suatu isu tersebut yang telah disampaikan oleh narasumber dalam workshop tersebut. Seperti itu, mungkin dari wakil saya ada tambahan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Mbak Vivin, karena menurut saya, untuk talkshow dan workshop sendiri, itu dapat membangun mahasiswa agar dapat menjadi mahasiswa yang berkualitas. Berkualitas di sini dapat diwujudkan dari keaktifan mahasiswa mengikuti talkshow, keaktifan mahasiswa bertanya, keaktifan mahasiswa melakukan praktek-praktek berbicara seperti di dalam talkshow sendiri atau di dalam workshop sendiri, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi model lulusan yang berkualitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilakan kepada Paslon 1 untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Nur Hidayat yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Di sini saya Paslon 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, kegiatan apa yang untuk mengembangkan soft skill mahasiswa Prodi D3 Gizi khususnya? Jadi, untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita yang akan kita selenggarakan nantinya, seperti kita akan mengembangkan kegiatan yang sudah berlangsung tersebut. Contohnya kegiatan, jika tahun ini ada kegiatan workshop, maka kami bisa mengembangkan kegiatan workshop tersebut atau juga mengubah dari workshop tersebut menjadi talk show ataupun webinar, sehingga dari talk show dan webinar tersebut mahasiswa dapat memperoleh banyak ilmu karena kami akan mendatangkan narasumber-narasumber hebat, sehingga soft skill mereka, pengetahuan mereka bisa ditambah lagi menjadi lebih banyak. Dan untuk program yang selanjutnya yaitu program kerjasama dengan Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia, yaitu jika tahun ini maksudnya ada scientific dialog, maka kami akan mengembangkan kegiatan tersebut sehingga kerjasama akan tetap terjalin dan juga kita memperoleh banyak informasi, banyak ilmu, bukan hanya dari isu-isu gizi khususnya yang ada di Indonesia, tapi kita juga memperoleh ilmu isu-isu yang ada di Malaysia juga, sehingga itu menjadi pelajaran besar bagi kita dan kita bisa menambah pengetahuan yang ada. Dan untuk selanjutnya wakil saya akan menambahkan. Baik, terima kasih kepada pasangan saya atas waktu yang diberikan. Saya sangat setuju dengan pernyataan yang telah dipaparkan oleh pasangan saya. Jadi, kami akan mengembangkan proker workshop menjadi talk show dan webinar agar dapat diikuti lebih banyak orang. Nah, di dalam workshop tersebut, maksudnya di dalam webinar dan talk show tersebut, seperti yang telah disampaikan tadi, kami akan mengundang pembicara yang tentunya baik dan
sangat berpengalaman sehingga dapat menambah wawasan kita melalui hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Dan untuk meningkatkan soft skill dalam public speaking mungkin dapat direalisasikan ketika menanggapi ketika bertanya mungkin pada saat talkshow maupun webinar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Dari Bu Weni ini ada tanggapan yaitu kegiatan atau proker yang disebutkan tadi adalah kegiatan periode sekarang. Bisa disampaikan untuk periode yang keunggulannya seperti apa? Mungkin dari paslon mungkin saya ulangi lagi dari tanggapan Bu Weni di kolom chat, yaitu kegiatan atau proker yang disebutkan tadi adalah kegiatan periode sekarang. Bisa disampaikan untuk periode yang kegiatan unggulannya seperti apa? Mungkin dari paslon 2 untuk bisa menanggapinya seperti dulu. Maaf, adik moderator, sebelum dijawab saya menambahkan sedikit boleh? Halo. Baik, Pak. Baik. Oh iya, mohon di stop dulu yang itu. Jadi tadi terkait yang saya sampaikan, barangkali ada tadi kegiatan-kegiatan yang yang agak beda atau out of the box ya, yang sudah berlangsung selama ini. Itu bagus ya, yang ada webinar, ada yang seperti kamu itu bagus semua, itu bagus semua. Hanya mungkin ada sedikit gagasan atau kegiatan yang beda lah gitu, penambahan. Jadi yang saya sampaikan tadi ada selalu penambahan kegiatan yang bagus dari tahun ke tahun, yang itu akan semakin membuat HMPS ini menjadi lebih lebih punya kapasitas yang luar biasa. Contohnya misalnya kan di Bu Weni sudah menyiapkan ya, ada namanya itu studio mini ya, atau podcast gitu ya. Kira-kira berani nggak ya misalnya dilakukan penjadwalan secara rutin untuk mengisi podcast itu ya, misalnya pada hari-hari libur, hari Sabtu itu kan Anda bisa memanfaatkan waktu ya secara bergantian penjadwalannya. Itu mungkin salah satu ini yang bagus ya untuk berlatih, kita membiasakan untuk tadi ya, yang soft skill-nya, kemudian sense of kepekaan terhadap masalah, bagaimana kita berkontribusi terhadap penanganan masalah, itu mungkin bisa salah satu memanfaatkan sarana prasarana